I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Terifsa Arfiana. Saya dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 2 Sarolangun. Di sini saya akan menjelaskan strategi permainan bola besar yang terdiri dari 1 permainan sepak bola, 2 permainan bola voli, 3 permainan bola basket. Selamat menyaksikan videonya, teman-teman. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan strategi permainan sepak bola. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam strategi permainan sepak bola yang terdiri dari 1 strategi menjaga pemain lawan, 2 strategi menjaga area sendiri, 3 strategi menekan lawan, 4 strategi menunda tekanan pada lawan, 5 strategi penyerang pada lawan. Selanjutnya saya akan menyebutkan salah satu contoh formasi yang digunakan dalam permainan sepak bola, yaitu salah satunya formasi bertahan 4-4-2, di mana formasi 4-4-2 ini terdiri dari 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. 4 pemain bertahan terdiri dari 2 bek sayap kanan dan kiri dan 2 bek tengah, dan 4 pemain tengah terdiri dari 2 gelandang kanan dan kiri, 2 gelandang tengah, dan 2 pemain striker. Selanjutnya formasi penyerang yang biasa digunakan yaitu 4-3-3, di mana 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi permainan bola voli. Strategi permainan bola voli ada 2, yaitu strategi menyerang dan strategi bertahan. Strategi menyerang dalam bola voli melibatkan beberapa pemain, terutama pemukul, yang bertugas menyerang pertahanan lawan. Dalam serangan, para pemain dapat menggunakan 4 teknik memukul bola voli, yaitu 1. Berpura-pura melakukan serangan untuk membingungkan lawan, 2. Smash dari pergelangan tangan, 3. Frontal smash dengan twist melakukan serangan dengan berputar, yang keempat frontal smash melakukan serangan dari depan. Dalam strategi menyerang, formasi yang biasa digunakan yaitu 4SM 2SU, yaitu 4 pemukul dan 2 setup. Selanjutnya strategi bertahan. Strategi bertahan dalam voli lebih kompleks dibandingkan strategi menyerang, karena pemain dituntut untuk menghentikan serangan lawan. Peran yang paling menonjol dalam strategi bertahan adalah pemain blok, yang bertugas untuk memblokir serangan lawan. Selanjutnya, formasi yang digunakan dalam permainan bola voli yaitu formasi bertahan, yaitu 2-2-2, yaitu 2 pemain melakukan blok, 2 pemain bertahan di area tengah, dan 2 pemain bertahan di area belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi pemain dalam bermain bola voli saat crosser. Posisi ini memiliki tugas untuk mengoper bola kepada teman di satu timnya. Yang kedua, speaker. Pemain di posisi ini memiliki tugas untuk memukul bola agar jatuh di area pertahanan permainan lawan dengan berbagai macam teknik smash yang bisa dilakukan. Pemain inilah yang biasanya sering mencetak banyak poin. Yang ketiga, libero. Tugas bertahan diserahkan pada libero. Hal ini dilakukan dengan cara menahan bola dari pukulan lawan. Yang keempat, defender. Defender adalah pemain yang memiliki tugas menerima serangan dari tim lawan. Selanjutnya yaitu permainan bola basket. Sebelum saya menjelaskan strategi permainan bola basket, saya akan menjelaskan teknik yang biasa digunakan untuk bermain bola basket, yaitu 1. Teknik melempar dan menangkap bola atau passing. Passing merupakan salah satu teknik tembakan-tembakan yang berpeluang besar untuk mencetak angka. Yang kedua, teknik menggiring, dribbling. Teknik menggiring adalah salah satu teknik paling dasar yang harus bisa dilakukan oleh pemula. Yang ketiga, teknik tembakan atau shooting. Teknik tembak ini paling banyak digunakan untuk mencetak poin. Selanjutnya, formasi yang biasa digunakan untuk bermain bola basket yaitu formasi 2-3 adalah jenis formasi yang biasa digunakan untuk menahan pergerakan lawan yang akan menyerang. Selanjutnya, formasi bola basket 1-3-1 adalah formasi yang umum dipilih guna untuk mengoptimasikan ke daerah lawan. Dengan pola ini, tim akan dapat menyerang pertahanan lawan dengan mudah dan maksimal. Selanjutnya yaitu poin yang terdapat dalam permainan bola basket. Tambahan 1
dari free throw atau lemparan bebas. Kemudian, bola yang masuk dari daerah tembakan garis atau juga disebut garis penalti akan mendapatkan 2 poin. 3 poin adalah skor yang dicetak jika bola yang masuk tersebut dilempar dari luar garis 3 poin. 3 poin angka yaitu garis lengkung tersebut yang ditandai mengelilingi ring basket. Adapun nilai atau poin jika syuting dilakukan di luar garis adalah mendapatkan 3 poin. Nilai 3 poin juga merupakan yang tertinggi dalam permainan bola basket. Sekian materi yang dapat